Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membicarakan tentang perkalian ya, yaitu perkalian itu nilai modulusnya sama dengan perkalian masing-masing faktor dan argumennya adalah penjumlahan masing-masing faktor, yaitu adalah argumen hasil perkalian Z1 dengan Z2. Sekarang kita akan menggunakan sifat itu untuk pembagian ya. Maka ya, tentu Z1 sama dengan Z1 dikalikan Z2, ya kan? Z1 dibagi Z2 dikalikan Z2. Ya. Oke. Maka ya, sekarang kita berbicara modulusnya. Tentu saja modulusnya Z1, modulusnya yang kiri harus sama dengan modulusnya yang kanan ya, yang kanan sama dengan ya. Sekarang modulusnya yang kanan sama dengan ya, ini sama dengan karena modulus perkalian ya. Apa itu? Modulus hasil perkalian sama dengan modulus masing-masing perkalian dari masing-masing faktor. Ini kita anggap perkalian yang di dalam kurung ini yaitu Z1 bagi Z2 dikalikan Z2. Maka modulusnya adalah perkalian ya kan. Kalau argumennya jumlah ya. Sehingga kita peroleh ini modulusnya, modulus dari Z1 sama dengan Z1 Z2 modulusnya Z1 bagi Z2 kali Z2 sama dengan, karena yang Z2 ini kan dikalikan ya, berarti kan sama dengan teori sebelumnya ya, sama dengan perkalian masing-masing faktor. Berarti ini masing-masing faktornya yang Z1 bagi Z2 kemudian dikalikan modulusnya Z2. Oke, terus semuanya kita bagi dengan Z2 yang sebelah kiri sama dengan, berarti modulusnya Z1 dibagi Z2 ya, ini ya, menjadi yang kanan sekarang. Terus kemudian yang terakhir kalau kita bagi dengan modulusnya Z2 tinggal Z1 bagi Z2 ya. Modulusnya ya. Artinya kita peroleh bahwa modulus hasil bagi Z1 bagi Z2 itu sama dengan modulus masing-masing faktor ya, dibagi modulus faktor pembilang dibagi modulus faktor penyebut. Kalau perkalian ya sama dengan dikalikan ternyata ya. Menggunakan sifat sebelumnya yang kita turunkan dari menggunakan koordinat kartesian ya, yang sebelumnya, kemudian seperti ini ya, kita bisa membuktikan bahwa sama dengan menggunakan sifat kosinus dan sinus ya, ini cos kuadrat cos theta 1 cos theta 2 ternyata kan dijumlahkan, kemudian termasuk sinnya ya, jumlah sinnya, berarti modulusnya dijumlahkan. Menggunakan sifat itu yang kita peroleh dari koordinat kartesian, kita sampai kepada modulusnya ya dibagi masing-masing faktor ya. Dengan cara yang sama ya, dengan waktu mencari modulus, maka argumen ya bisa juga diperoleh ya. Maka kita pasang di sini argumen Z1 sama dengan argumen Z1 bagi Z2 kalikan Z2. Kita tahu argumen perkalian ya ditambahkan ya. Ini yang Z1 bagi Z2 dikalikan Z2. Ini argumennya Z1 bagi Z2 ditambahkan dengan argumen Z2. Ini adalah sifat perkalian ya. Berarti yang pertama kita
peroleh sekarang argumen Z1 sama dengan argumen Z1 bagi Z2 ditambah argumen Z2. Kalau kita kurangi dengan argumen Z2, di sebelah kiri sama dengan, dan sebelah kanan sama dengan, yang di sebelah kanan tinggal ini ya, karena dikurangi argumen Z2. Ya, berarti tinggal argumen Z1 bagi Z2 ini. Yang sebelah kanan dikurangi Z2, yang sebelah kiri kita kurangi dengan argumen Z2. Maka argumen Z1 dikurangi argumen Z2. Oh, kalau begitu, argumennya merupakan pengurangan dari faktor pembilang dan faktor penyebutnya. Ya. Oleh karena itu, ini argumen Z1 dikurangi argumen Z2 atau dalam kita menyatakan dalam bilangan kompleks, argumennya dibagi, ya kan? Dibagi, argumennya Z1 tentu saja sama dengan R1 ya dalam koordinat polar. Argumennya Z2 tentu saja sama dengan R2, ya. Dan dikurangi, kalau pembagi yang pembilang theta 1, dikurangi yang penyebut theta 2. Ya, ini argumennya. Bentuknya kan cos argumen ditambah I sin argumen. Ya. Itulah ya, kalau pembagian maka kita tinggal mengurangi argumennya, sedangkan modulusnya tinggal membagi. Ya. Sifat ini kita bisa aplikasikan, tentu saja ya, yang tadi ya, yang sebelumnya adalah dikali. Sekarang kalau dibagi ya, yang menggunakan koordinat polar ya, berarti ya tinggal argumennya, modulusnya dibagi kan, berarti 5 dibagi akar 29 sama dengan modulusnya 5 dibagi akar 29, ya, sudah saya hitung, itu 0,927 ya, atau kita hitung, barangkali salah, ini kita hitung saja di Excel kita. Ya, kita pembagian polar di sini ya. Pembagian polar. Tentu modulusnya kita kurangi ya, 5 berarti modulus sama dengan 5 dibagi pembilangnya ini ya, akar 29. Oke, itu modulusnya. Argumennya dalam radian ya, tinggal dikurangi aja, sama dengan ini dikurangi min jadi plus ya mestinya. Nah, itu dalam derajat sampai boleh dari sini dikalikan 180 ya dibagi pi. Nah, pendapatannya 105. Kita cek juga ya, harusnya sama ya, dari yang 36, ini kita kurangi dengan min sekian, harusnya sama. Berarti ini ada di kuadran ke-2 ya.
kan 90 tapi di bawah 180 ya. Cuma yang perkaliannya ini salah ya. Karena kita belum menghitung, ini nanti tinggal memasukkan di sini sama sini XY-nya. Argumennya tadi sudah ketemu ya. Argumen berapa tadi? 105 atau 1,834 ya, 1,834. Oke. Kita mau pindah kok. Modulusnya 5 bagi akar 29. Argumennya dikurangi ya. Argumen sama dengan sudutnya tadi 0, ini kan. Nah, 0,644 dikurangi min 1,190 ya. Sama dengan dalam radian tadi 1,834 rad ya. Atau kalau dalam derajat tadi sama, kita mengurangi derajatnya yang 31 ini mana ya tadi? Yang ini 31 min 329. Bukan, yang derajat tuh nggak ada ya di sini. Semua dalam radian adanya di di dalam Excel tadi. Yaitu 105,069 ya. Dalam derajat 105,069 derajat argumennya. Oke, jadi bisa ditulis dalam bentuk Z1 dibagi Z2 sama dengan argumennya 0,927, kemudian kosinus 105,069, tentu kalau dalam derajat ya, dalam radian juga nggak apa-apa, cuma kita terbiasa saja dalam bentuk derajat ya. Oke, sekarang kita menggunakan metode Kartesian ya. Kalau menggunakan Kartesian ya 4, nanti hasil akhirnya kita rubah ke dalam bentuk koordinat polar ya. Nanti nggak cukup. Warna yang berbeda saja. Oke. 4 plus 3i dibagi dengan 2 min 5i ya. Kita kalikan dengan konjugatnya 2 plus 5i. 2 plus 5i ya, sama dengan yang pinggir 8, 15 min ya. Jadi 8 min 15. Kemudian ditambah I
perkalian tengah 6 ya. Nah, 20 tambah 20 dibagi 2 kuadrat 4, 5 kuadrat plus ya, jadi plus ini karena min 25, 29. Oke, sama dengan min 7. Nah, min 7 plus 26i bagi 29. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita menulis min 7 plus 26i ini nanti pasti di kuadran 2 kan? Karena X-nya negatif, Y-nya positif. Harus di kuadran 2. Ya. Ini kalau kita membawa ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk polar kita harus hati-hati ya. Karena ini mesti tangannya sama dengan 26 per 29. Hati-hati kalau kita bagi nanti bagi min itu berarti sudutnya negatif sekian, padahal nggak mungkin karena harus di kuadran ya. Maka ini pembaginya ini hati-hati 7 bagi 29 ya, bukan min. Mengeminkannya nanti ya. Karena kita tahu di kuadran 2 ya. Sama dengan 26 dibagi 7. Ya. Ini argumennya ya. Atau sudutnya. Sudut utamanya. Sama dengan nanti ketemu argumennya inverse tangannya itu. Lupa. Ya, 26 per 7. Ini kita hitung dulu. Pakai Excel. Nah, argumennya ngitung soalnya. Nah, argumennya 26 per 7 sama dengan arc A tangen 26 per 7. Ya. Ini harus dikoreksi ya, ini yang penting. Ya, ini ingat ini di kuadran 2 kan? Berarti harus sama dengan pi dikurangi dengan itu. Pi kan 180 ya. Atau 180 dikurangi ini. Nah, ini harus dikoreksi. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, perhatikan ini sama ya pendapatannya dengan argumennya yang kita langsung menggunakan polar ya. Oke. Sekarang modulusnya. Nah, modulusnya sekarang sama dengan ini. 7
kuadrat tambah 26 kuadrat akar dibagi 29 ya. Karena sebenarnya ya 7/29 kuadrat ditambah 26/29 diakarkan gitu juga boleh. 7/29, 26/29 ya. Ini X-nya sama dengan 7/29 sama dengan 7/29. Bentar ini ya apa? Ya. Number general. Oke. Ini 7/29 dan Y-nya adalah berapa tadi? 7/29 26 ya, 26/29. Yang 7-nya min sih. Nggak masalah, nggak merubah ini. Karena kuadrat. Terus kemudian yang ini 26/29. Loh. Sama dengan, lupa sama dengan ya, 26/29. Oke, perhatikan ini modulusnya sama ya dengan ini. Berarti sama hasilnya dengan cara polar maupun cara kartesian ya, hasilnya sama. Oke, sekarang kita pindah ya ke tempat kita tadi. Argumennya 26/7. Ya, 26/7 sama dengan ya, berapa derajat ini tadi? Sebelum dikoreksi 1,307 ya. Terus atau 74 radian ya, oke. Ini harus kita slideshow dulu. Kemudian dipilih yang warna. Nah, ini sama dengan mana pensilnya? Ya, 26/7 sama dengan dalam radian 1,308 radian sama dengan dalam derajat adalah 74,932 ya. Jadi ini kalau di kuadran 2 ini ya, kuadran 2 kan, berarti kan di sini. Ya, sudutnya ngukurnya kan di sini kan 74,932 derajat atau 1308 radian. Berarti di sini sudutnya kan bilangan kompleks dari situ ya. Sama dengan ya 180 dikurangi 74,932. Nah, sama dengan 105,069 jika tanpa pembulatan. Berarti ya, kita memperoleh
argumennya, modulusnya mana? Ini ya sudah. Modulusnya tadi sudah ya. Modulusnya sama dengan ini, min 7 kuadrat. Modulus sama dengan akar min 7 bagi 29. Kuadrat ditambah 26 bagi 29 kuadrat. Nah, ini sama dengan modulusnya 0,927 ya. Berarti kalau begitu kita menuliskannya ya modulus 0,927, berarti ini Z1 dibagi Z2 ya. Ya 0,927 terus kosinus 105 0,69 derajat I sin 105,069. Oke, mungkin saya review sebentar. Ini ya, tadi perkalian sudah, Z1 sekarang dibagi Z2 ya. Modulusnya ya tinggal dibagi, yaitu modulusnya yang ini, yaitu sama dengan 5. Ya. Modulusnya yang Z1. Nah, kemudian ini ya, modulusnya Z1 5. Kemudian modulusnya Z2 adalah akar 29. Kalau dibagi nanti ketemu 0,927. Ini kalau kita menggunakan cara apa itu? Kita menggunakan cara polar ya. Nah, sudah argumennya ya tinggal dikurangi 0,644 min jadi plus 1190 sama dengan 1,834 radian sama dengan 105,069 derajat ya. Oke, ini kalau kita langsung menggunakan metode polar, tentu saja hasil baginya ya kita tulis modulusnya kosinus sudutnya ya, atau argumennya. Oke, itu kalau cara polar. Kalau yang ini ya, kalau kita sekarang menggunakan cara kartesian ya 4 plus 3i dibagi 2 min 5i dibagi ini ya kita kalikan dengan konjugatnya ya. Ya hasil kalinya seperti ini, kita kalikan yang kiri dikurangi yang kanan ya, 15 karena I kuadrat min ya, maka hasilnya min 7 ini ya. Terus kemudian untuk imajiner, komponen imajiner ya tengah 6 tambah 20 ya 26. Pembaginya tentu ini yang bagian imajinernya hilang, ini min 10 plus 10i hilang ya. Tinggal yang pinggir kiri 4, yang pinggir kanan 25, berarti 29. Oke, hasilnya adalah ini ya. Sekarang ini min 7 plus 26i dibagi 29. Ini kalau kita nyatakan ke dalam koordinat polar ya dengan penjelasan seperti yang sini tadi, hati-hati ya karena ini di kuadran 2 pasti ngukur sudutnya di sini itu 74,932 ya, sudutnya di situ, maka sudut tetanya untuk bilangan imajinernya sama dengan 105,069. Oke, kita tinggal modulusnya ya, modulusnya tentu dari harga ini min 7 per 29 kuadrat tambah 26 per 29 kuadrat sama dengan 0,927 sama dengan ini ya. Tapi ini kita memperoleh dengan cara yang lain. Oke, ya baik menggunakan metode kartesian maupun menggunakan koordinat polar,
hasilnya sama ya. Berikutnya kita akan diskusikan ya pangkat bulat dari bilangan kompleks ya. Tentu kita dengan mengingat ya pangkat 2 adalah ya bilangan itu dikalikan bilangan itu sendiri pangkat 2. Kalau pangkat 3 ya bilangan itu dikalikan bilangan itu dikalikan bilangan itu ya 3 kali begitu ya. Oleh karena itu ya kita mengingat bahwa perkalian adalah dari bilangan kompleks yaitu modulusnya dikalikan ya. Oleh karena itu kalau pangkat 2 ya untuk Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z, tentu saja mungkin saya tulis ya. Ya, jadi untuk Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z sama dengan R cos P ditambah I sin P ya toh. Kalau pangkat 2 misalnya tentu saja R-nya dikalikan menjadi R pangkat 2 ya. Terus kemudian tetanya ditambahkan ya. Kalau 2 ya 2 teta. I sin tetanya ditambahkan 2 teta. Dengan cara yang sama kalau pangkat 3 kita kalikan dengan R lagi dengan Z lagi, nanti R-nya pangkat 3 dan seterusnya sehingga kita mudah ya memahami ini saya rasa dengan menggunakan rumus perkalian dari bilangan kompleks yang menggunakan koordinat polar ya. Ini salah satu kelebihannya adalah kita mudah untuk mendefinisikan pangkat bilangan bulat jika menggunakan notasi koordinat polar ya. Jika R-nya sama dengan 1, jadi lingkaran ya, dengan jari-jari 1, maka yang ini hilang ya, 1 pangkat berapapun 1 soalnya. Nah, sehingga tinggal yang di dalam tanda kurung yaitu cos theta tambah I sin theta. Pangkat N ya toh akan sama dengan ya karena ini Z pangkat N-nya kan tinggal misalnya saya pangkatkan N. Nah, ini N-nya tinggal 1 ya, angka 1. Dicoret berarti tinggal cos theta tambah I sin theta pangkat N. Itu akan sama dengan, ya ini R-nya kita coret juga, ya, sama dengan cos N theta tambah I sin N theta. Dengan menerapkan rumus pangkat dari bilangan kompleks. Ya, persamaan 13 yang ini ya, yang bintang ini dengan memasukkan R sama dengan 1, keadaan khusus ya, digunakan menyatakan cos N theta dan sin N theta dalam suku pangkat dari cos ya akan menjadi bilangan yang cuma cos theta dan sin theta, tidak ada 3 theta, 2 theta dan sebagainya. Maka untuk N sama dengan 2 ya ini kita ganti ya, 2 cos 2 theta tambah I, mungkin saya ganti warnanya ya biar beda yang I sin 2 theta nah, sama dengan ya,
cos theta plus I sin theta pangkat 2 ya. Maka yang ini tentu saja sama dengan ya, yang sebelah kiri sama dengan, wah ini tempatnya kurang lebar, cos kuadrat theta sin E kuadrat kan min 1, ini sin kuadrat theta berarti min sin kuadrat ya. Ya, sin kuadrat theta ya, sama dengan kurang ya, kurang yang 2 dikalikan ya, ditambah, mungkin saya ganti karena pangkat itu A plus B kuadrat kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat 2AB gitu kan, plus 2AB, ini plus 2I sin theta cos theta. Ya, dengan menyamakan yang merah bagian yang realnya ya, yang ini bagian real kan, ini nggak ada I-nya, dengan yang bagian real di sini, maka kita peroleh cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Ya, ini merupakan ya persamaan yang sering dipakai pada bilangan real. Kemudian yang untuk komponen imajinernya adalah ini ya, sin 2 theta ya. Di sini adalah 2 sin, I-nya dihilangi, sama-sama ada I-nya. Ya, sehingga kita peroleh persamaan sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Ini rumus geometri yang biasa kita kenal ya. Ya, 2 rumus itu. Oleh karena itu, rumus de Moivre, tidak tahu bacanya gimana, itu bisa digunakan untuk mencari apa itu akar-akar bilangan, mencari persamaan trigonometri ya, menyederhanakan. Ini adalah de Moivre ya, ini Baraan Newton, ini tahunnya. Abraham de Moivre merupakan ahli matematika Prancis dan dikenal dengan rumus Moivre yang tadi ya, formula yang menghubungkan bilangan kompleks dengan trigonometri ya. Dan dia juga punya beberapa teori tentang distribusi normal, kemudian teori probabilitas ya. Oke. Dia pindah ke Inggris ya, karena persekusi Huguenot in France itu ya kayak Protestan seperti begitu ya. Nah, nggak tahu orang kenapa kok beragama malah menyebabkan persekusi terhadap yang beragama lain ya. Tidak hanya di Kristen saja, di Islam juga sama. Di berbagai agama besar hal yang sama terjadi. Ini pasti salah mengerti ya, menurut saya. Karena orang yang mempersekusi itu ya seperti orang tidak bisa menjelaskan kemudian memarahi lawan yang tidak bisa dijelaskan ya. Berarti ya sebenarnya
penguasaannya terhadap agama dalam hal ini ya kurang lah menurut saya. Kalau dia benar-benar menguasai dan kebenaran agama itu kan mestinya absolut ya sifatnya. Ya pemahamannya aja yang kurang ya. Dan saya rasa ya agama siap untuk di-challenge ya. Baik dengan ilmu pengetahuan, dengan apapun ya. Mestinya ya. Cuma karena pemahaman yang kurang, akhirnya malah mempersekusi seperti tahun 1685 dan berulang ya sampai zaman sekarang ya. Perlu pemahaman yang lebih baik lah tentang agama. Mungkin saya bukan ahli agama masalahnya. Ya, tetapi dari sudut pandang ini ya saya mestinya tidak seperti itulah beragama. Mempersekusi yang lain. Tapi justru dia pindah ke England menjadi temannya Newton, Stirling, terkenal semua ya. Ya oke. Baiklah kita coba aplikasikan ya. Untuk N sama dengan 3 yang tadi rumus de Moivre. Ya. Bagaimana kalau cos 3 theta ditambah I sin 3 theta ya. Maka ya ini sama dengan ya pangkat 3 kan itu cos theta plus I sin theta pangkat 3 sama dengan cos pangkat 3 theta ditambah, mungkin saya kasih warna yang berbeda untuk yang mengandung I, nah, ditambah cos theta kuadrat sin theta I, ya kan? Nah, kemudian ini 3 ya. 1, 3, 3, 1 gitu kan. Terus kemudian yang pangkat 3 yang kuadrat yang belakang 3 I kuadrat min ya. Ini cos theta sin kuadrat theta. Terus kemudian yang I-nya pangkat 3 jadi min I ya. Nah, 1, 3, 3, 1 ini min sin pangkat 3 theta I ya. Saya kumpulkan yang nggak ada I-nya sama dengan cos pangkat 3 theta dikurangi 3 cos theta sin kuadrat theta tambah I-nya, saya ganti I tiga cos pangkat 3 theta sin theta min sin pangkat 3 theta ya. Berarti kita punya dua persamaan yaitu cos 3 theta sama dengan cos pangkat 3 theta min 3 cos theta sin kuadrat theta ya. Terus kemudian persamaan untuk
Karena bilangan kompleks sama jika koefisien untuk komponen imajinernya sama ya. Berarti sin 3 theta sama dengan 3, atau biar bentuknya sama, sin pangkat 3 theta min ya. Yang sini plus 3 cos, ini cos apa ini? Cos kuadrat ini ya, mestinya. 3 cos kuadrat sin theta. Ya, itu untuk N sama dengan 3. Silahkan dicoba untuk N yang lain ya. Tentu banyak. Oke. Terus itu pangkat. Bagaimana kalau akar ya? Ya, jika kita punya Z sama dengan W pangkat N ya, maka ya ini nanti aja ya, setiap nilai W berhubungan dengan sebuah nilai Z ini. Jadi contohnya akar kuadrat gitu kan, maka jawabannya ada 2 gitu. 2 jawaban di sini. Tapi Z-nya cuma 1 ya. Memang fungsi menghendaki begitu ya. Y fungsi X, Y-nya tidak boleh terpetakan kedua Y untuk X tertentu ya. Tetapi boleh untuk Y tertentu terpetakan kedua X. Definisi fungsi kan begitu ya. Ini berarti ya memenuhi definisi itu ya. Nah, ya jadi jumlah akar ini untuk nilai Z tertentu tidak sama dengan 0 berhubungan sejumlah N nilai W berbeda yang merupakan akar N ya ini. Jadi kalau W-nya kita pindahkan ke sana, ini berarti akar N. Ya. Dari Z dan ditulis ya persamaan 14. Ini perlu diketahui, ini multivalued, ada sejumlah, misalnya akar kuadrat, 2 akar yang berbeda. Kalau akar pangkat 3, ya 3 akar yang berbeda. Ya. Ini ada misalnya akar pangkat 3 ya ada 3 harga W ya yang harus diperoleh ya dengan kita menggunakan koordinat polar ya. Maka kita bisa menulis hubungan ini ya, misalnya Z sama dengan R kecil cos theta plus I sin theta dan W sama dengan R besar ya, cos P plus I sin P ya. Maka W pangkat N, ini kita pangkatkan N harus sama dengan Z kan? Ya. Oke. Kita gunakan W pangkat N ya R pangkat N ya. Apa itu? Modulusnya dikalikan ya. Misalnya pangkat 2 gitu ya R1 kali R2 kan gitu, berarti R1 dan R2 sama R kuadrat kan gitu ya. Dan seterusnya ya, untuk pangkat 3 dikalikan R lagi, dan argumennya ditambahkan kan. Nah kalau Z sama dengan W pangkat N, berarti Z padahal diwakili dengan R cos theta plus I sin theta, maka harus sama ya. Modulusnya harus sama dan argumennya harus sama ya. Maka kalau kita samakan modulusnya ya R pangkat N dan R kecil harus sama. Nah, sehingga kita akan mencari R besar ini dan P ya. Maka R besar sama dengan akarnya dari R kecil ya. Dan perlu diketahui ini harus bilangan positif ya, karena ini kan plus minus ya. Mungkin kalau akar kuadrat ya, tidak boleh ya yang negatif ya, karena jari-jari kan, R itu kan mendefinisikan jari-jarinya, jari-jari selalu positif ya. Ya.
Terus kemudian sekarang NP harus sama dengan cos theta ya. NP harus sama dengan theta ya. Maka kita bisa memperoleh kalau begitu ya, P sama dengan theta per N. Ya, theta per N. Dan perlu diingat bahwa fungsi sin dan cos itu periodik sebesar 2 pi dikalikan konstanta ya. Konstantanya misalnya K. Jadi misalnya sudut 30 dan sudut 30 tambah 360, 390 itu sama. Atau min 330 sama saja. Menuju ke garis yang sama dan definisi sin cosnya akan sama. Oleh karena itu ini fungsi periodiknya ditulis dan ini dibagi N ya. Tentu theta bagi N nilai tertentu dan ditambah 2K pi bagi N. Ya, dibagi N semua. Ini perlu dicatat ya, bahwa harga pi, nah, ganti merah saja, harga pi tentu harus jangan lupa min pi ya, nilai-nilai argumennya harus terletak di antara min pi dan pi kan ya. Ini nanti kita akan peroleh ya sejumlah misalnya 3 akar pangkat 3 ya 3 ini 3 harga pi ya, dengan menggunakan rumus ini. Begitu N dan K sama, ya, berarti nanti plus 2P berulang dengan N sama dengan 0. Waktu N sama dengan 0, dia akan sama ya. Ya. Oke. Oke, karena saya rasa ini mudah ya. Ya, maka ini argumennya, ya, argumen modulus ya, modulusnya kita cara menulisnya kan begitu. Modulusnya sama dengan akar N dari N, R, kemudian ini adalah argumennya ya. Nah, mungkin huruf besar ya. Karena nanti plus 2pi terus akan kita peroleh hasil yang sama. Berarti ini yang diperoleh ada yang nilai prinsipal aja, nilai utamanya. Oke. Mungkin perhatian khusus ya diberikan untuk Z sama dengan 1. Ya, Z-nya sama dengan 1. Maka tentu saja ya untuk Z sama dengan 1 ini jari-jarinya sama dengan 1 ya. Ya kan? R-nya sama dengan 1 ya. Karena kalau kita gambarkan dia akan terletak di sini toh dengan panjang 1 ya. Jari-jarinya tentu sama dengan 1 ya. Maka ini akar N dari Z ya, sama dengan akar N dari R. R-nya tentu sama dengan 1 juga ya. Karena akar dari 1 itu ya 1 ya. Oke, kemudian cos dengan memasukkan Pi plus 2K Pi N, ya, ini kita memasukkan ke sini, ditambah I sin 2K Pi per N ya.
untuk tetanya sama dengan 0, karena 1 itu kan tetanya sama dengan 0. Berarti ini tetanya 0. Berarti ini tinggal ini ya. 2 Kpi per N. Ya. Ini nanti akan menarik ya. Ternyata akar 3 dari 1. Nah, kalau menurut pengertian kita sebelumnya mungkin akar 3 dari 1, jangan ya. Mudah sih kalau akar 2. Nggak apa-apa, kita mulai dari akar 2. Akar 2 dari 1, ada 2 kan? Yaitu 1 dan min 1 ya. Ini masih mudah. Kalau akar 3 dari 1, ya, harus ada 3 jawaban. Ya, kalau kita menggunakan rumus yang ini tadi, dengan mengaplikasikan N sama dengan 3, maka ini ya, menjadi cos 2pi per 3 dikalikan K. Ya kan, ini argumennya. Plus I sin 2pi per 3 K ya. K-nya 0, 1, 2. K-nya sama dengan 0, 1, 2 sampai 2. Sampai 2. Ya, nggak boleh sampai 3. Kalau 3 kembali ke yang waktu N-nya sama dengan 0. Ya. 2pi per 3 sama dengan 60 ya. Cos 60 derajat kali K tambah I ya, memang agak sulit bilangan kompleks karena sulit untuk dibayangkan ya. I sin 60K ya. K-nya sama dengan 1, 2. 0, 1, 2 ya. Nggak usah 3 lagi ya. Oke, waktu K-nya 0 berarti cos 0, 1 ya. Ya. Terus ditambah I-nya 0 ya, karena sin 0, 0 ya. Berarti 1. Oke. Kemudian waktu K-nya sama dengan 1, ya, cos 60 berarti di kuadran 2, 60 cosnya setengah ya. Ya. Terus kemudian sin 60 ditambah setengah akar 3 ya. Nah, ini dah. Terus kalau kita terapkan lagi 3, berarti sudutnya waktu N-nya 2 ya. Sebentar ya. Cos 60, I sin 60 ini ya. Sudah. Bentar ini kok. Cos 2K per Pi 360 dibagi 3, 120 ya, maaf ini bukan 60, nanti 180. Jadi keliru nih. Oke. 2pi per 3 itu 120
120 ya. Cos 120 K. Sin 120 ini dalam derajat ya. K. Kalau ini dalam radian ya. Oke, karena kita terbiasa dengan derajat itu apa? Waktu K-nya 0 berarti 1 ya. Kemudian K-nya 1 berarti X-nya min kan? Karena cos-nya 120 itu sama dengan cos 60. Nah, ini sama dengan setengah min ya. Min setengah akar 3 dan Y-nya setengah ya. Sin-nya 60, cos-nya setengah, sorry, malah cos-nya yang setengah. Min setengah. Nah, dan setengah akar 3. Nah, oke. Kemudian kalau 240 dikurangi 180 berarti di kuadran 3 ya, sin cos-nya bernilai negatif, sudutnya dengan sumbu horizontal adalah berapa tadi? 240 kurangi 160 ya, berarti 60, berarti min 60, cos-nya adalah min setengah. Nah, kemudian min setengah akar 3. Ya, iya, berarti kita punya berapa ini? 1, 2, 3 jawaban ya. Ya, yaitu 1 setengah. Ya, mungkin cara nulisnya ini. I, ini ada I-nya. I per 2. Nah, yang ini setengah. X-nya ini min I per 2 akar 3. Oke, 1,0 ya I-nya. 1,0 I. Oke, kalau kita gambarkan itu ya akan ketemu segitiga ini ya. Ini adalah segitiga dengan jari-jari 1. Yang ini 1. Nah, yang sana adalah min setengah akar 3. Nah, yang sini min setengah akar 3 ya. Untuk segi untuk akar 4 ya kita aplikasikan ke rumus kita tadi, maka berarti pi per 2 kali K ya argumennya. Pi per 2 kali K ya sama dengan 90 ya. Untuk K-nya 1, pertama 0 ya, 0, jari-jarinya 1, kemudian 90, terus 180, 270 ya. Ini kan Pi 2Pi per 4 dikalikan K sama dengan Pi per 2 kali K. Pi per 2 kan sama dengan 90 K ya. K-nya 0 berarti di sini, K-nya 1 di situ, jari-jarinya 1, K-nya 3 di sini. Nah, K-nya 2 di situ, K-nya 3 di sini, K-nya 4 kembali ke sini ya. 5, 6, 7, 8 kembali sama dengan ini ya. 1, 2, 3, waktu 4 ya kembali ke sini ke titik awal. Oke ya. Selain dinyatakan dengan persamaan yang K tadi, bisa dinyatakan dengan omega ya. Omega kuadrat, omega itu yang
1 yang sini omega kuadrat, ini omega pangkat 2 gitu ya. Sama ini omega 1 pangkat 0 pangkat omega pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 dan seterusnya ya. Begitu kira-kira ya, kita sudah mendefinisikan pangkat dan akar-akar bilangan bulat dari bilangan kompleks. Kita sudah melakukan pembagian ya, perkalian juga ya. Juga pangkat bilangan bulat serta akar ya, atau root dari akar bilangan bulat ya. Kalau kita menggunakan notasinya Euler ya, yaitu bentar ya, bahwa R E pangkat I theta itu sama dengan R sin theta, R cos theta ya. Bagian realnya adalah cos theta, kemudian plus I sin theta. Kalau kita menggunakan ini ya, hubungan ini, maka kita bisa perkalian dan pembagian dengan lebih bagus ya. Jadi misalnya perkalian dari R1 E pangkat I theta 1 dikalikan R2 E I pangkat theta 2 ya, tentu saja sama dengan ini kita menggunakan hubungan bilangan seperti halnya bilangan real biasa. Kita kalikan R1 R2 R2 2-nya belum ditulis. R1 R2 ya kan. Kemudian I theta 1 I theta 2 ini kan dikalikan ya. Atau ya udah, kita bisa mengatur ya urutannya ya biar lebih mudah dipahami. Kemudian ini kita kalikan dulu misalnya yang di dalam kurung, maka itu sama dengan R1 R2 I theta 1 plus theta 2 ya. Atau kita bisa menuliskannya dalam koordinat polar setelah kita peroleh hasilnya sama dengan R1 R2 kemudian sudutnya ini ya, berarti cos, lalu sin dulu. Cos theta 1 plus theta 2 ya, plus I sin theta 1 plus theta 2 ya, yang hasilnya sama dengan perkalian ya. Perkalian kalau kita langsung menggunakan koordinat polar. Demikian juga halnya dengan R1 I theta 1 kalau kita bagi dengan R2 I theta 2 ya sama dengan
R1 bagi R2, kemudian E I theta 1 bagi E I theta 2 ya kan? Sama dengan R1 R2 E I theta 1 min theta 2. Oke, kalau yang terakhir ini kita tulis dalam bentuk koordinat polar, argumennya adalah modulusnya adalah R1 bagi R2, terus sudutnya adalah itu ya, kalikan cos theta 1 kurang theta 2 ditambah I, argumennya kita tulis sin theta 1 min theta 2. Hasilnya sama. Kalau kita menggunakan cara polar ya, bahkan lebih singkat ya dengan metode Euler ini. Sekarang kalau pangkat ya, misalnya R E I theta ya, pangkat N ya sama dengan R pangkat N E I theta pangkat N, ya kan, perkalian kan begitu, sama dengan R pangkat N kemudian E I kalikan N theta. Ya kan, tinggal dikalikan kan, dipangkatkan menurut hukum Len atau hukum logaritma ya. Ini kalau kita tulis, ini adalah modulusnya, kita tulis R pangkat N, kemudian N theta adalah argumennya. Cos N theta plus I sin N theta. Ya, yang kita sama dengan hasil yang kita peroleh kalau kita menggunakan koordinat polar. Kalau R, E, I, akar kan ini, akar kan pangkat 1/n ya. Akar N adalah pangkat 1/n. Maka sama dengan R pangkat 1/n, kemudian E, I theta pangkat 1/n ya. Sama dengan R pangkat 1/n atau sama dengan akar N dari R, kemudian ini dibagi ya, tinggal E I theta bagi N. Nah, atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk koordinat polar, akar N dari R adalah modulusnya kemudian dikalikan ini cos argumennya adalah pi per n plus I sin pi per n. Oke, maka kita peroleh hasil yang sama jika kita langsung menggunakan koordinat polar ya. Bahkan penjelasannya di sini lebih mudah ya. Cuma kita harus biasa ya beralih dari sistem koordinat polar ke koordinat Euler, ke sistem bilangan kompleks Euler, dan ke sistem koordinat Kartesian.